Squidward ini nggak buruk semuanya ya guys. Secara lahiriah, ia justru menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang sederhana. Halo guys, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Kalian udah tahu kan dengan film SpongeBob SquarePants? Kali ini aku akan bahas tentang salah satu tokoh yang ada di dalam film SpongeBob, yaitu Squidward Tentacles. So jangan di skip ya. Banyak orang yang menganggap Squidward dalam animasi SpongeBob SquarePants sebagai dirinya guys. Bahasa gaulnya, gila, Squidward itu gue banget. Apakah realita orang-orang ini sama dengan Squidward? So aku akan ngejelasin dalam perspektif absurdisme. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau kasih tahu absurdisme itu apa ya guys. Nah, absurdisme adalah suatu paham atau aliran yang didasarkan pada kepercayaan bahwa usaha manusia untuk mencari arti dari kehidupan akan berakhir dengan kegagalan, dan bahwa kecenderungan manusia untuk melakukan hal itu sebagai suatu yang absurd. Nah, ini berasal dari sumber Wikipedia guys. Next, langsung aja kita akan bahas siapa sih sosok Squidward ini. Squidward Squincy Tentacles adalah karakter dalam animasi SpongeBob SquarePants. Dia adalah seekor gurita yang tinggal di rumah yang berbentuk moa ya guys, bertetangga dengan SpongeBob dan Patrick. Tapi ia nggak suka memiliki tetangga seperti mereka karena sering mengganggunya dalam hari santainya. Dan ia juga bekerja di restoran yang bernama Krusty Krab sebagai kasir bersama SpongeBob. Biasanya dia bekerja dengan sangat serius dan sifatnya kebalikan dengan SpongeBob guys. Nah guys, Squidward ini punya musuh ya guys, dan musuhnya ini bernama Squilliam Venison. Yang Squilliam ini merupakan teman waktu SMA-nya yang memiliki kehidupan serba glamor dan menyebabkan rasa iri hati pada diri Squidward. Dan Squidward memiliki hobi memainkan alat musik klarinet dan memiliki ambisi besar sebagai pemain klarinet profesional dan terkenal selautan. Nah, walaupun cara memainkan klarinetnya buruk sekali, satu lagi tambahan untuk sifat utamanya yaitu Squidward mempunyai sifat pemarah dan menggerutu guys. Menyebalkan gak tuh? Dan karakter Squidward Tentacles memiliki pribadi yang kasar, sinis, dan gaya yang sombong. Biasanya nggak dihargai oleh orang lain ya. Dan dia memiliki sifat sinis dan melihat orang lain itu sebagai orang yang bodoh dan nggak beradab. Padahal dirinya sendiri begitu guys. Dirinya dan karyanya itu dianggap buruk oleh banyak orang, dan Squidward itu menganggap dirinya salah dimengerti dan dihargai gitu, berkebalikan. Dan dia menyalahkan masyarakat lain jika dia gagal. Jadi dia nggak mau disalahkan gitu ya guys, nggak mau terima kritikan atau saran dari orang bahwa dia tuh merasa dia yang paling bagus. Padahal kebalikannya. Ini terdapat dalam episode Artist Unknown. Nggak hanya itu guys, dia bersikeras kepada SpongeBob untuk melakukan metodenya. Ini terdapat dalam episode Bubble Stand. Dia meremehkan seni gelembung yang dibuat oleh SpongeBob. Dan Squidward juga cemburu dan iri terhadap mereka yang seninya lebih bagus daripada dia, seperti SpongeBob dan Patrick, serta Mr. Krab dan Squilliam Venison khususnya. Bukan hanya itu guys, Squidward umumnya digambarkan selalu sial secara keseluruhan, dan keterampilan musiknya dengan klarinet umumnya digambarkan di bawah standar guys, dari biasa-biasa aja sampai sangat mengerikan. Kasian banget ya. Namun di episode Best Day Ever dan beberapa episode lainnya, ia memiliki konser di mana ia bermain dengan indah dan menerima tepuk tangan meriah dari para penontonnya. Nah, terdapat dalam episode Dance and Dragons, Squidly, nenek moyang Squidward pada awal pertengahan bersumpah bahwa ia nggak akan bisa belajar memainkan klarinet dengan benar guys, dan ketujuh cucu besarnya akan dikutuk 10 kali lipat. Wow, begitu ya guys. Pantesan lah Squidward nggak bisa-bisa memainkan klarinet, dan walaupun bisa, buruk banget. Dan dalam episode Squid's Visit, ini dibuat oleh SpongeBob tetapi lebih bagus dari buatannya. Not Normal dan Gone ada lukisan-lukisan Squidward yang dilukis oleh Squidward. Tapi buruk banget sih guys karyanya. Ya gimana lagi ya, memang kayak gitu ya hasil karya dari Squidward. Tapi guys, Squidward ini nggak buruk semuanya ya guys. Secara lahiriah, ia justru menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang sederhana. Nah, ia tinggal di rumah yang bagus, terawat baik, dan nggak ada tanda-tanda kotoran, dan menemukan banyak waktu untuk dapat menjalani kehidupan aktif terlibat
Tapi masalah sering terjadi dan membuatnya gagal. Biasanya ini dibuat oleh tetangganya. Siapa lagi kalau bukan SpongeBob dan Patrick. Ketika di Krusty Krab, ia adalah seorang yang malas, karyawan yang enggak menyukai hal-hal yang berhubungan dengan Krusty Krab. Ia menyelenggarakan mogokkan pak pekerja di Krusty Krab, dan dia bahkan menyebabkan kehancuran Krusty Krab, meskipun bukan dia yang menghancurkannya, guys. Kasian banget sih. Dan kita mestinya paham, Squidward bekerja di Krusty Krab karena terpaksa, guys. Selama 6 hari dia berangkat kerja, bertemu dengan orang-orang yang menurutnya membosankan, ditambah bos dan partner kerja yang menyebalkan. Setiap hari di rumah dia harus menghadapi kedua tetangganya yang bikin masalah terus, dan itu terjadi berulang-ulang kali. Gimana sih? Nggak kebayang sih kalau hidupnya kayak gitu, guys. Bukankah itu sebuah kesia-siaan? Nah, kenapa sih Squidward nggak resign aja? Melihat dari kisah tersebut, kita bisa menertawakannya dan menganggap yang dilakukan Squidward adalah tindakan bodoh dan konyol. Namun tanpa disadari, kita pun terjebak di dalam lingkaran kesia-siaan ini. Di salah satu episode, Squidward pindah rumah karena sudah nggak kuat lagi dengan kelakuan tetangganya, yaitu SpongeBob dan Patrick tersebut. Di sini dia menemukan tempat yang cocok untuk dirinya dengan rumah yang mirip seperti rumahnya yang ada di Bikini Bottom, guys. Juga para warga yang mirip dengan dirinya. Squidward merasa nyaman di tempat barunya dan dia mulai bersenang-senang seperti senam, bersepeda, berjemur, dan main klarinet tanpa diganggu oleh kedua tetangganya tersebut. Ya, karena udah jauh ya. Dia melakukan itu setiap hari sampai suatu hari dia melakukan kesalahan hingga digeruduk massa. Baratnya dibabak bulur lah gitu ya. Dan di tempat ini ternyata ada SpongeBob dan Patrick yang mencari tetangganya itu, namun nggak ketemu, guys. Kemudian tiba-tiba Squidward meluncur menggunakan roket dan jatuh ke tempat asalnya, Bikini Bottom. Dan hal tersebut sangat mirip dengan realita kita, di mana kita akan mencari kesenangan sementara ketika ada yang mengganggu hidup kita, guys. Mencoba melarikan diri dari masalah yang sebetulnya masalah itu akan tetap mengikuti hingga pada akhirnya, mau nggak mau, ya kita akan menghadapi masalah tersebut ya, entah itu gagal atau berhasil. Meskipun Squidward selalu ditimpa penderitaan, kemalangan, kesialan, kesia-siaan, dan lain sebagainya, guys. Tapi dia mengajari kita beberapa hal ya. Salah satunya kesabaran, termasuk kesabaran menghadapi tetangga. Kadang omongan tetangga itu bikin emosi ya, guys. Lebih panas dari api dan lebih mematikan dari racun. Astagfirullahaladzim, maaf guys, kelepasan. Selain itu, Squidward juga memberi kita contoh yang baik, sesuatu yang penting. Nah, itu ada dalam perkataannya, hari kebalikan, lain kali aku akan buat hari ini melompat dari tebing. Itu, guys. Apa maksudnya? Nah, kalau disimpulkan, Squidward ini akan mengakhiri kehidupannya. Tentu aja dengan cara melompat dari tebing. Namun, kita sendiri tahu, itu nggak akan terjadi. Dan buktinya Squidward juga masih ada dengan segala usahanya menghadapi hidup yang absurd ini. Nah, Squidward juga mengajarkan kita bahwa sebesar apapun penderitaan yang dialami, keabsurdan hidup, kesia-siaan yang teramat dalam mengakhirinya bukanlah sebuah solusi ya, guys. Justru kita harus memberontak, melawannya, dan hidup tanpa rasa takut. So, kalau menurut kalian gimana, guys, tentang Squidward ini? Apakah mengikuti sifat Squidward atau bangkit dari keabsurdan hidup ini? Bisa komen di bawah ya, guys. Dan komen juga pendapat kalian tentang video ini. Kalau ada yang kurang atau bisa ditambahkan, atau ada salah-salah kata, bisa komen di bawah juga. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.